الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, di pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Mikdad Tadausi dan tentunya kita di Islam Itu Indah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelum kita bahas temanya kira-kira apa, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Masya Allah, luar biasa sampai merinding saya. Nah ini 17 tahun jasadnya tuh ternyata masih utuh, bahkan kain kafannya juga tidak rusak sama sekali. Masya Allah luar biasa, memang cara Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Apalagi cara Allah menunjukkan orang soleh itu gak main-main ya. Karena sudah diriwayatkan juga dalam sebuah hadis, hadis riwayat Bukhari Muslim menerangkan Rasulullah SAW, golongan orang yang mayatnya tidak busuk dan tidak hancur akan bangkit dalam keadaan tubuh seperti semula pada hari kiamat. Waduh luar biasa. Nah ini ada hubungannya sama tema kita hari ini. Temanya adalah lakukan ini, insya Allah jasad tidak hancur oleh tanah. Masya Allah. Nih menarik sekali pembahasan hari ini. Jadi lakukan ini agar jasad kita betul. tidak hancur. Jadi ada beberapa hal yang kalau misalnya kita lakukan insya Allah jasadnya tidak hancur. Dan apa sih sebenarnya dibalik makna kalau misalnya jasad tidak hancur itu akan kita bahas. Ustadz mohon izin, saya mau ke Ustadz Maulana dulu. Ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Kira-kira siapa sih golongan pertama yang jasadnya insya Allah tidak akan hancur oleh tanah? Mohon penjelasannya guru, silakan. Iya, makasih banyak izin Ustadz Ustadz Ashari Nasution. Aduh, Masya Allah pangling aku. Saya pinjam sorban. Ya Allah, enggak apa-apa. Ustadz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Alhamdulillah di pagi hari ini
kita mengingat lagi akan hari kemudian, lewat mengingat akan kuburan. Bahkan kita mengingat bagaimana caranya agar supaya kita menjadi orang yang mulia, yang terbaik. Bahkan alhamdulillah Masya Allah, karena proses pertama ketika kita sesudah meninggal untuk menuju ke alam akhirat adalah ada namanya proses berada di alam kubur. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita. Semoga menjadi kita husnul khotimah. Amin, amin. Ya Allah. Dan menjadi baik. Karena kenapa? Proses yang pertama ini kalau kita selamat di sini amanlah. Yakni berada di dalam kubur. Bagaimana agar jasad kita tidak hancur oleh tanah? Amalan apa yang kita lakukan? Dan siapa saja yang disebutkan dari 10 golongan itu? Yang pertama adalah para nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Disebutkan bahwa para nabi dan para rasul ini tidak termakan oleh tanah, tidak hancur jasadnya. Pertanyaannya, apa kita harus menjadi nabi dulu? Apakah sebenarnya kan tidak bisa? Yang jelas al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka yang tergolong orang-orang dalam artian semoga mendapatkan kemuliaan. Karena para nabi ini Masya Allah orang-orang pilihan. Salah satu di antara pemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi, kemuliaannya adalah di mana bumi ataupun tanah tidak akan memakan jasad mereka di dalam kubur. Bentuk kemuliaannya. Masya Allah, tabarakallah. Para nabi, para rasul. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ada pernah suatu kejadian, ada kuburan dibongkar dan ditemukan ini adalah jasad nabi di zaman Bani Israel. Dalam hal ini membuktikan para nabi dan rasul itu, Masya Allah, tabarakallah, atas kekuasaan Allah, jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Allah memberikan penjagaan kepada para nabi yang dimuliakan dan seorang pilihan. Maka kalau bertanya, amalan apa yang kita lakukan supaya kita menjadi ibaratnya sama dengan para nabi dalam artian tidak dimakan oleh tanah, maka lakukanlah atas amalan yang dilakukan oleh para nabi. Mohon izin tanpa menggurui, tanpa menjudge, bahwa semuanya bisa dalam artian menjadi orang pilihan. Nabi itu adalah laki-laki pilihan. Sekali lagi, laki-laki pilihan. Tidak mungkin ada nabi lagi setelah Rasulullah. Tapi yang kita lakukan, amalan apa yang dilakukan para nabi? Mau seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, memuliakan tamu. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu dan tidak memakan sendiri. Sampai berkilometer mencari orang untuk bisa menemani makan. Kita berusaha untuk sembunyi supaya tidak dilihat orang makan. Waduh. Coba. Bagaimana Rasulullah SAW membalas keburukan dengan kebaikan. Ayolah, lakukanlah hal-hal yang menjadi orang-orang pilihan. Para nabi. Ya, mudah-mudahan dalam artian supaya kita bisa setidak-tidaknya berusaha menjadi amalan ibadah yang sama dengan Rasul. Salah satu tugas Rasulullah ada para nabi adalah menyampaikan wahyu. Jadi, para ulama, para penceramah, ya. Betul. Nah, Insya jadi Allah. kita harus cari tahu nih kira-kira apa sih yang dilakukan para nabi amalannya. Nah, itu yang bisa kita lakukan karena kita tidak Nabi bisa. Sulaiman nabi paling kaya dan Nah. dia bersedekah memanfaatkan hartanya. Banyak ya Nabi sebetulnya. Ayub alaihissalam Nah, sakit itu dia. dan diberikan kemuliaan dengan kesabaran dalam menjalani Masya sakitnya dan Allah, sebagainya. tabarakallah. Nah, itu mudah-mudahan menjadi syafaat untuk kita nanti Amin. ketika kita Oh, betul, mengamalkan jadi itu betul ya. syafaat.